Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan usia kehamilan ala dokter. Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah mensupport channel saya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang kesehatan, terutama di bagian kehamilan ataupun masalah wanita, boleh subscribe dan klik tombol notifikasinya ya. Jadi begini teman-teman, pernah nggak sebenarnya teman-teman di sini suka bingung kalau estimasi tanggal dari haid dan estimasi dari ultrasound itu ternyata tanggalnya berbeda, lagi bedanya lebih dari 10 hari gitu ya. Pakainya yang mana? Udah gitu juga kalau misalkan sudah ultrasound, yang pertama tanggalnya beda, yang kedua tanggalnya kok beda lagi, yang ketiga ya mirip-mirip sama yang pertama. Pakainya yang mana, ya kan? Begitu banyak tanggal kan, kalau misalnya di ultrasound itu kan suka ada di ujung-ujungnya gitu kan ya, EDD-nya, estimate due date-nya itu tanggal berapa ya kan? Sekarang saya akan ajarin teman-teman cara bacanya supaya nggak pusing lagi. Jadi kalau nanya ke dokternya, udah lebih hebat dari dokternya nanti, ya. Canggih ya. Baik, saya akan berikan penjelasannya secara singkat, jadi teman-teman fokus ya. Jadi ada dua. Nomor satu, HPHT. HPHT itu ada rumusnya, teman-teman bisa lihat di YouTube yang lain. Rumusnya gimana aja, estimasinya sudah ada. Ya, kalau misalkan yang pertama, yang kedua estimasi dari ultrasound. Lalu kapan kita mesti menggunakan HPHT atau kita menggunakan ultrasound? Ini ada kriterianya. Saya akan kasih tahu. Dengar pelan-pelan. Yang pertama-tama, teman-teman ambil dulu laporan ultrasound. Lalu di laporan ultrasound itu teman-teman lihat dua hal. Yang pertama, usia kehamilan pada saat ultrasound itu dilakukan berapa minggu. Misalkan 8 minggu, 8 minggu 3 hari. Itu dicatat dulu. Lalu yang kedua, estimated due date-nya. Jadi due date-nya kapan? Jadi ini biasanya kita sebut dengan redating. Kapan kita menentukan kita pakai yang mana. Kalau misalkan HPHT, mestinya tanggal 10. Tapi kalau misalkan dari ultrasound, mestinya ini tanggal 20-an dong. Gitu ya. Jadi kapan kita pakai? Jadi ini kita sebut redating. Ini ada ketentuannya, tapi nggak sulit. Jadi langsung aja, pertama-tama teman-teman ambil dulu kertas ultrasoundnya. Lalu yang pertama dilihat adalah usia kehamilan pada saat ultrasound. Di situ kan ditulis usia kehamilan 8 minggu atau 15 minggu atau 20 sekian, ya. Ambil yang paling awal. Kalau ada 3, ambil yang pertama. Kalau ada 2, ambil yang pertama. Kalau ada 1, ya itu aja. Lalu yang kedua yang dilihat adalah due date-nya tanggal berapa, ya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah usia kehamilan, yang kedua adalah due date-nya. Bila usia kehamilan di bawah 9 minggu, tetapi due date-nya lebih dari 5 hari dengan HPHT, maksudnya HPHT itu dari haid terakhir, itu Anda gunakan ultrasound. Lalu 9 minggu sampai 16 minggu, perbedaannya tidak boleh dari 7 hari. Untuk 16 sampai ke 22 lebih dari 10 hari, sedangkan 22 sampai 28 lebih dari 14 hari. Lebih 28 hari, lebih dari 21 hari. Ngerti nggak? Kalau teman-teman lupa, dengerin lagi ya sebelah ya. Nah, contohnya teman-teman punya satu ultrasound. Di situ bayinya 8 minggu, due date-nya tanggal 5 bulan 5. Lalu dengan estimasi HPHT, ternyata tanggal 15. Ya. Karena ini bedanya 10 hari, lebih dari 5. Kan ingat, di bawah 9 minggu, lebih dari 5 hari kita pakai ultrasound. Kita ubah itu jadi ultrasound. Punya tanggal 5 bulan 5. Itulah redating, teman-teman. Contoh kedua nih ya. Misalkan Anda punya ultrasound pada saat 23 minggu. 23 minggu, due date-nya tanggal 5 bulan 5 lagi. Ya. Tetapi
dari HPHT Anda tanggal 15 bulan 5. Kapan kita mesti pakai HPHT atau kapan kita mesti pakai ultrasound? Jadi untuk 23 minggu itu adalah 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari baru kita pakai ultrasound. Tapi tanggal 5 sama tanggal 15 itu hanya beda 10 hari. Jadi kita masih menggunakan HPHT. Oke, jadi saya jelasin sekali lagi. Apabila ultrasound Anda di bawah 9 minggu, lalu perbedaannya lebih dari 5 hari, gunakan ultrasound. Ultrasound 9 sampai 16 minggu, apabila lebih dari 7 hari, gunakan ultrasound. 16 sampai 22 minggu, apabila lebih dari 14 hari, gunakan ultrasound. Apabila ultrasoundnya lebih dari 28 minggu, maka batasnya adalah lebih dari 21 hari baru kita pakai ultrasound. Dari sini kita tahu, semakin kita cepat melakukan ultrasound, semakin kita makin akurat. Kesalahannya pun semakin lebih minimal. Inilah pentingnya ultrasound trimester pertama untuk menentukan usia kehamilan. Jadi semoga teman-teman tahu cara untuk menentukan usia kehamilan, gayanya kayak kita gitu. Ya, udah boleh belagu lah gitu. Kalau ketemu teman satu lagi, lu mestinya ini nih, gini ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Gampang kan? Arti ya. Bila teman-teman merasakan video ini berguna, bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, ataupun notifikasi ya. Jangan lupa di save kalau teman-teman mau belajar jelasan ini. Nggak ada di YouTube lain tuh nggak ada, cuma saya doang yang mau ngasih tahu ya. Nanti ya. Baik teman-teman, saya Dr. Arvenas. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Would you take me for granted? Shake, shake, trembling to my bones. I